Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya. Gimana belajar di rumah, masih semangat ya? Insya Allah semuanya masih semangat. Ustadz mengajarnya semangat, anak-anak semuanya belajarnya juga semangat. Oke, tentunya anak-anak semuanya masih ingat ya materi sebelumnya. Pada bab 7 kita sudah belajar tentang ayo beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, pada materi kali ini di pertemuan di bab 8 kita akan belajar tentang ayo berperilaku terpuji. Baik, mari kita perhatikan. Oh ya, sebelum kita masuk ke materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang kita kerjakan kali ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjut materi. Mari kita perhatikan bersama-sama. Baik, anak-anak semuanya, tentunya semuanya sudah paham apa itu perilaku terpuji ya, dan apa saja perilaku terpuji. Nah, di materi kali ini kita akan membahas beberapa perilaku terpuji ya. Baik, kita perhatikan sama-sama. Yang pertama adalah amanah. Kedua, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang ketiga, gemar membaca. Dan yang keempat, pantang menyerah. Anak-anak semuanya, sebelum kita lanjut ke materi, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini. Baik, mari kita perhatikan tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan dapat 1. Memahami dan melaksanakan perilaku amanah. 2. Memahami dan melaksanakan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. 3. Memahami dan melaksanakan sikap gemar membaca. Dan yang keempat, memahami dan melaksanakan sikap pantang menyerah. Yang pertama adalah amanah. Amanah merupakan perilaku terpuji. Yang pertama akan kita bahas bersama-sama. Ayo kita perhatikan semuanya.
Pengertian amanah. Amanah artinya jujur atau dapat dipercaya. Secara bahasa, amanah dapat diartikan sesuatu yang dipercayakan atau kepercayaan. Amanah juga berarti titipan, al-wadi'ah. Sikap atau perilaku amanah berkaitan erat dengan tanggung jawab. Karena amanah yang diberikan kepada seorang pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war-rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga jangan kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Quran Surah Al-Anfal ayat 27. Sikap amanah sangat penting diamalkan oleh manusia. Jika sikap amanah sudah tidak ada dalam diri manusia, maka akan banyak muncul hal-hal yang tidak baik, seperti praktek korupsi, penipuan, pencurian, dan sebagainya. Orang-orang yang tidak amanah atau mengingkari dan mengkhianati amanah yang diberikan kepadanya termasuk ke dalam golongan orang yang munafik. Orang-orang munafik akan mendapatkan tempat di dalam neraka yang paling dasar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fit darkil asfali minan nari walan tajidalahum nasira. Artinya, sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang pun penolong bagi mereka. Quran Surah An-Nisa ayat 145. Anak-anak semuanya, Allah Subhanahu wa taala sudah jelas menggambarkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya orang yang munafik ini akan ditempatkan di neraka yang paling bawah, ya. Neraka yang paling dasar, di dasar neraka itu akan ditempatkan bagi orang-orang yang munafik. Nah, orang munafik ini merupakan orang yang berkhianat kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada sama manusia, yaitu orang yang tidak amanah. Nah, bagi orang yang tidak amanah tadi sudah jelas akan yang melakukan perbuatan yang tidak baik seperti tadi, ya, penipuan, korupsi, dan pencurian. Nah, di sini korupsi ini bukan hanya korupsi uang, ya, bisa juga kita korupsi waktu, ya. Kita diamanai orang tua kita untuk belajar online menggunakan HP. Jadi jangan sampai kita menggunakan HP itu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Contohnya main game, padahal orang tua sudah memberi amanah, nak, ini loh HP-nya digunakan untuk belajar. Nah, kalian gunakan untuk main game. Nah, itu berarti bukan sikap amanah, ya, bukan perilaku amanah. Jangan sampai seperti itu, ya. Izinnya belajar ternyata digunakan untuk main game. Nah, itu bukan termasuk sikap amanah, harus kita hindari, ya. Jangan sampai korupsi waktu, ya. Diberikan waktu 1 jam untuk belajar, nah kita menggunakan HP-nya bisa sampai 2-3 jam bahkan seharian. Nah, itu merupakan korupsi waktu, ya. Tidak boleh seperti itu.
Ya, kalau izinnya 1 jam ya harus 1 jam. Kalau 2 jam ya 2 jam sesuai amanah yang diberikan orang tua kita. Nah, kemudian jangan sampai juga kita mencuri-curi waktu itu ya, sama ya, korupsi waktu, mencuri-curi waktu untuk main HP yang tidak ada diamanahi oleh orang tua kita. Kemudian kita menipu ya, di situ ada menipu ya, ketika sudah mencuri-curi waktu kemudian korupsi waktu, kita menipu orang tua kita. Sudah kok mak, sudah belajar 1 jam, HP-nya digunakan untuk belajar, padahal tidak, padahal digunakan untuk main game. Nah, itu termasuk orang-orang yang tidak amanah. Dua, macam-macam sikap atau perilaku amanah. Sikap atau perilaku amanah dapat dikelompokkan menjadi 3 macam sebagai berikut. Amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia adalah menjadi hamba dan khalifah di muka bumi. Salah satu wujud menjalankan amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Kemudian yang kedua, amanah terhadap sesama manusia, yaitu bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan oleh sama manusia, harus jaga sebagaimana dijelaskan di Quran surah Al-Anfal ayat 27 yang sudah Ustadz bacakan ya sebelumnya tadi. Kemudian yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri. Ya, jadi amanah terhadap diri sendiri ini memiliki maksud memelihara dan menjaga diri sendiri untuk berlangsungnya kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Maka hikmah memiliki sikap atau perilaku amanah ini antara lain sebagai berikut ya. Pertama, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Insya Allah orang yang amanah akan dipercaya orang lain. Kemudian yang kedua, dimudahkan di dunia maupun di akhirat. Ya, jadi orang yang amanah ini insya Allah akan memudahkan ya, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang ketiga, termasuk orang-orang yang berakhlak terpuji sehingga akan terhindar dari sikap munafik. Ya, amanah ini merupakan akhlak terpuji yang harus kita lakukan atau praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku terpuji yang kedua yang akan kita bahas adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, satu, pengertian hormat dan patuh. Hormat adalah sikap atau perbuatan yang menandakan rasa menghargai, takzim, hikmat, dan sopan. Sedangkan patuh adalah sikap atau perbuatan suka menurut, taat atau disiplin terhadap perintah, aturan, dan sebagainya. Hormat dan patuh termasuk ke dalam akhlak terpuji ya. Kemudian bentuk sikap hormat dan patuh ya, hormat dan patuh kepada orang tua, taat kepada orang tua atau birrul walidain. Nah, di sini ada contohnya ya. Ketika orang tua yang masih hidup, bentuk kita hormat dan patuhnya kepada orang tua yang masih hidup seperti apa? Ini contohnya, memperlakukan keduanya dengan sopan dan hormat ya. Jadi kepada orang tua kita harus sopan ya dan harus hormat. Tuh. Kemudian yang kedua, membantu pekerjaannya. Nah,
selagi kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, alangkah baiknya ya kekuatan kita, kesehatan kita ya digunakan untuk membantu pekerjaan orang tua di rumah ya, khususnya bagi akhwatnya ya. Harus sering-sering membantu orang tua, mencuci piring, mencuci baju, ya, ngepel, menyapu rumah dan halaman dan pekerjaan yang bisa kalian kerjakan di rumah. Nah, jadi itu adalah bentuk hormat dan patuh kepada orang tua. Kemudian yang selanjutnya mengikuti nasihatnya yang baik. Ketika orang tua sudah memberikan nasihat, nah kita harus mengikuti karena tidak ada nasihat orang tua itu yang jelek ya. Insya Allah orang tua akan selalu menasihati anaknya yang baik-baik saja. Kemudian ketika orang tua sudah meninggal, nah ini ada contohnya ketika orang tua meninggal, bentuk kita hormat dan patuhnya seperti apa? Nah yang pertama adalah dengan mendoakannya. Nah di sini sudah jelas dan mungkin kalian di sekolahan sudah sering ya membacanya, kemudian mendengarkannya, itu sudah sering ya. Ada doanya ketika kita selesai sholat, usahakan kita tidak lupa mendoakan orang tua kita ya, mendoakan orang tua kita yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Ini sudah jelas, bisa diperhatikan ya. Di sini ada doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan rahmatilah mereka sebagaimana keduanya telah memeliharaku pada waktu kecil. Ini adalah doa kita ya sehari-hari setelah sholat ya, jangan sampai lupa ya doa ini. Ini untuk kedua orang tua kita ya yang masih hidup maupun sudah meninggal, jangan sampai dilupakan doanya. Nah kemudian yang kedua, melaksanakan wasiatnya ya. Sebelum orang tua meninggal, orang tua memberikan wasiat. Nah kita harus menjalankan wasiatnya itu. Kemudian yang ketiga, menyambung dan melanjutkan silaturahmi yang dahulu sudah dilakukan oleh kedua orang tua. Nah ketika orang tua sudah mempunyai keluarga, mempunyai kerabat, mempunyai teman, mempunyai tetangga, nah kita sebagai anak yang hormat dan patuh kepada orang tua yang sudah meninggal, kita harus menyambung silaturahmi atau melanjutkan ya silaturahmi itu ya, baik dengan tetangga, keluarga maupun sahabat orang tua kita. Hormat dan patuh kepada guru. Guru adalah orang yang berprofesi sebagai pengajar, yaitu memberi pembelajaran tentang ilmu pengetahuan kepada muridnya. Guru dapat diposisikan sebagai orang tua kedua bagi anak setelah orang tua kandung, yaitu bapak ibu kita ya. Jasa guru sangatlah besar dalam mengajarkan ilmu pengetahuan kepada murid. Selain itu, guru juga mengantarkan seseorang untuk memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah dengan ilmu yang telah diajarkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang
diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Gemar membaca. Perintah membaca merupakan isi wahyu pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Saat itu Jibril mendikte Nabi Muhammad SAW agar membaca surah Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Iqra', bacalah, itu merupakan kata kunci dari semua ilmu pengetahuan, baik yang saat ini sudah diketahui dan juga yang masih tersimpan di alam. Saat ini membaca merupakan sebuah kebutuhan, bahkan membaca biasa menjadi tolak ukur majunya sebuah bangsa. Membaca akan bernilai ibadah saat diniatkan untuk menambah pengetahuan agama, memberi manfaat untuk orang lain. Dengan membaca dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan, serta dapat belajar dari pengalaman orang lain. Perilaku terpuji yang keempat yaitu pantang menyerah. Nah, sini pengertian pantang menyerah. Pantang menyerah biasa kita sebut ulet ya, merupakan salah satu sikap yang harus dimiliki oleh orang-orang yang ingin meraih kesuksesan. Nah, bagi kita semuanya yang ingin memperoleh kesuksesan, yang meraih kesuksesan, harus pantang menyerah atau ulet ya. Kemudian di sini ada ayatnya surah Al-Baqarah bisa dilihat. Ustaz akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Artinya, dan sungguh akan kami beri cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Dua perilaku yang menunjukkan sikap pantang menyerah. Contoh perilaku yang menunjukkan sikap pantang menyerah dalam kehidupan sehari-hari antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tidak mudah putus asa ketika menghadapi kegagalan. Walaupun kita gagal, tapi kita mencoba lagi dan tidak mudah putus asa. Nah, kemudian yang kedua, pantang menyerah ketika menghadapi tantangan. Di dalam hidup ini kita akan merasakan yang namanya tantangan hidup ya. Nah, dengan tantangan hidup ini kita tidak pernah menyerah pantang menyerah bagi kita untuk menghadapi tantangan yang
akan kita selalu hadapi. Kemudian yang ketiga, senantiasa bersikap ingin selalu lebih baik dalam hidup kita, ya. Kemudian yang ketiga di sini, hikmah memiliki sikap pantang menyerah, ya. Jadi adapun hikmah pantang menyerah itu diantara lain, ya, sebagai berikut. Tumbuh menjadi pribadi yang tangguh. Maka kita ketika mempunyai sikap pantang menyerah, kita akan terbiasa, kemudian tumbuh menjadi pribadi yang tangguh. Kita akan menjadi tangguh karena pantang menyerah tadi. Kemudian yang kedua, mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya akan mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, semakin dekat dengan kesuksesan atau cita-cita kita. Dengan kita pantang menyerah, maka kesuksesan itu semakin dekat kepada kita. Ya, cita-cita yang ingin kita gapai akan semakin dekat pada kita. Alhamdulillah. Semoga apa yang sudah kita lakukan untuk pembelajaran materi ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan semakin menambah wawasan kita untuk lebih baik lagi dan selalu melakukan perbuatan terpuji. Amin. Demikian materi yang bisa Ustaz sampaikan. Ya, tolong dipelajari di rumah, ya, dibaca-baca lagi, ya, sampai berjumpa dengan materi selanjutnya yang akan datang. Oke, sampai sini yang bisa Ustaz sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan, ya, entah itu sengaja walaupun tidak disengaja. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.